Suatu ketika ada seorang penebang kayu dengan dua anak dan ibu tiri mereka. Nama anak laki-laki itu Hansel, dan nama anak perempuan itu Gretel. Mereka hidup sangat miskin sehingga terkadang tidak ada yang bisa dimakan. Dan kemudian pada suatu malam dia berbaring di tempat tidur, memikirkan bagaimana memberi makan anak-anak lebih jauh. Istrinya menasihatinya untuk memiliki anak di hutan, menyalakan api, memberikan sepotong roti masing-masing dan meninggalkan mereka di sana, tidak semuanya mati kelaparan. Tapi si penebang kayu tidak setuju. Dan sampai saat itu, istrinya membujuknya bahwa dia akhirnya setuju. Dan anak-anak, karena kelaparan, juga tidak bisa tidur dan mendengar semua yang dikatakan ibu tiri mereka kepada ayah mereka. Dan saat orang tuanya tertidur, Hansel diam-diam bergegas keluar rumah. Bulan bersinar terang, dan batu putih berkilauan seperti koin. Hansel mengantongi sebanyak mungkin yang dia bisa. Kemudian dia kembali ke rumah dan anak-anak pergi tidur. Di pagi hari, ibu tiri mendatangi anak-anak itu, memberi mereka masing-masing sepotong roti, dan mereka semua pergi ke hutan bersama. Dalam perjalanan, Hansel melempar batu putih satu persatu. Ketika mereka sampai di tempat terbuka, ayah saya mulai menyalakan api. Dia memerintahkan anak-anak untuk duduk di dekat api dan memastikan bahwa api tidak padam, sementara mereka dan ibu tiri mereka akan mencari lebih banyak kayu bakar. Mereka duduk, lelah, dan tertidur. Ketika anak-anak bangun, itu adalah malam yang gelap di sekelilingnya. Dan ketika sebulan penuh telah terbit di langit, Hansel memegang tangan adiknya dan pergi, mencari jalan melalui kerikil, yang berkilauan seperti koin baru, dan menunjukkan jalannya. Mereka berjalan sepanjang malam, dan saat fajar mereka datang ke rumah ayah mereka. Beberapa waktu berlalu. Dan anak-anak kembali mendengar bagaimana ibu tiri suatu malam mulai memohon kepada ayah mereka untuk menyingkirkan anak-anak. Dia menolak, tetapi istrinya tidak mau mendengarkannya, dia mengutuk dan mengungkapkan segala macam celaan kepadanya. Ketika orang tuanya tertidur, Hansel, seperti yang terakhir kali, ingin mengumpulkan batu, tetapi ibu tirinya mengunci pintu, dan anak itu tidak dapat meninggalkan rumah. Pagi-pagi sekali, anak-anak diberi sepotong roti masing-masing, bahkan lebih sedikit dari waktu sebelumnya. Dalam perjalanan ke hutan, Hansel mencabik-cabik bidak di sakunya dan melemparkan remah-remah itu ke tanah. Ibu tiri membawa mereka lebih jauh ke dalam hutan. Sekali lagi api besar dinyalakan, dan sang ayah memerintahkan anak-anak untuk mengawasi api sementara mereka dan ibu tiri mereka membelah kayu lagi. Saat jam makan siang tiba, Gretel membagikan sepotong rotinya dengan Hansel. Dan mereka tertidur. Kami terbangun saat malam yang gelap tiba. Dan kemudian 1 bulan tiba, dan mereka berkumpul dalam perjalanan, tetapi mereka tidak dapat menemukan satu pun remah-remah, karena ribuan burung beterbangan di hutan telah lama memakan remah-remah itu. Jadi anak-anak berjalan sangat lama, tetapi mereka tidak bisa keluar dari hutan. Tiba-tiba, jalan membawa mereka ke gubuk. Saat mendekat, anak-anak melihat bahwa rumah itu semuanya terbuat dari roti dan biskuit, dan jendelanya terbuat dari gula murni. Hansel mengulurkan tangan dan mematahkan bagian atap, sementara Gretel pergi ke jendela dan mulai menggerogoti jendela. Dan kemudian pintu di gubuk terbuka lebar, dan wanita tua itu keluar, bersandar pada kruk. Hansel dan Gretel sangat ketakutan sampai-sampai mereka melepaskan informasi dari tangan mereka. Dan wanita tua itu baik hati dan mengundang mereka ke gubuknya. Sudah ada banyak makanan di atas meja, susu, kue, apel, dan kacang-kacangan. Setelah makan malam, wanita tua itu membuatkan 2 tempat tidur bersih untuk anak-anaknya, dan Hansel serta adiknya mengira mereka ada di surga. Tetapi wanita tua itu hanya berpura-pura menjadi penyayang, tetapi sebenarnya dia adalah seorang penyihir jahat, yang membangun pondok rotinya untuk tujuan ini untuk memikat anak-anak. Pagi-pagi sekali, saat anak-anak sedang tidur, dia mengambil Hansel dan memasukkannya ke dalam sangkar kecil. Dan dia memerintahkan saudara perempuannya untuk melakukan semua yang diminta penyihir jahat itu. Wanita tua itu memutuskan untuk menggemukkan bocah itu untuk dimakan nanti. Jadi Gretel mulai memasak makanan paling enak untuk Hansel, dan dia sendiri hanya punya sisa makanan. Beberapa waktu berlalu, dan bocah itu tidak menjadi gemuk. Kemudian wanita tua itu tidak mau menunggu lebih lama lagi, dan memutuskan untuk memasak dan memakan Hansel. Dia memerintahkan Gretel untuk menyalakan kompor dan mengoleskan air. Ketika kompor sudah hangat, wanita tua itu menyuruhnya naik ke atas kompor dan melihat apakah sudah cukup panas. Jadi dia ingin mendorong gadis itu ke dalam api dan memanggangnya. Tapi Gretel tahu apa yang ada di pikirannya. Dia berkata bahwa dia tidak tahu bagaimana masuk ke sana, dan meminta penyihir itu untuk menunjukkan dirinya.
Wanita tua itu marah dan naik ke dalam oven. Kemudian Gretel mendorongnya dan membanting penutup di belakang penyihir itu. Wow, betapa mengerikan wanita tua itu melolong. Gretel sementara itu bergegas ke Hansel dan membuka kandangnya. Setelah membebaskan saudara mereka pergi ke kamar penyihir, di mana ada kotak-kotak mutiara dan batu berharga di semua sudut, mengisi kantong mereka dengan mereka dan pulang. Selama beberapa hari anak-anak mencari jalan pulang. Hutan tampak semakin akrab, dan akhirnya mereka melihat rumah ayah mereka di kejauhan. Betapa senangnya dia melihat anak-anaknya hidup. Hansel dan Gretel menuangkan semua mutiara dan permata yang mereka ambil dari penyihir itu ke lantai. Tidak perlu memikirkan tentang makanan. Dan mereka mulai hidup, dan bersukacita. Dan sang ayah mengusir ibu tiri yang jahat itu keluar rumah. Karena tidak tinggal di rumah selama seminggu, Lemuel Gulliver memulai perjalanan lain dengan kapal Good Hope. Namun setelah beberapa hari kapal tersebut disusul oleh para perompak. Mereka membajak kapal dan mengikat seluruh awak kapal. Gulliver mencoba melarikan diri, sehingga sebagai hukuman, para bajak laut menjatuhkannya ke dalam perahu sesuai keinginan ombak dan angin. Untuk waktu yang lama Gulliver mengitari lautan terbuka sampai dia melihat daratan di Cakrawala. Dia berenang ke pantai dan mulai mengamati daratan. Tiba-tiba bayangan besar menutupi matahari. Mengangkat kepalanya, Gulliver yang tercengang melihat sebuah pulau besar menjulang di langit. Kelelahan karena lapar dan haus, Gulliver mulai menjerit, melambaikan topinya, berharap penduduk pulau itu akan memperhatikannya. Kemudian penduduk asli merasa kasihan pada Gulliver dan menurunkan tangga agar dia bisa mendaki pulau itu. Ketika Gulliver menaiki tangga, dia menemukan kerumunan penduduk lokal yang sangat aneh di depannya. Kepala mereka dimiringkan ke kanan atau kiri, dengan satu mata melihat ke dalam dan yang lainnya ke atas. Dan pada setiap orang mulia ada seorang hamba yang menepuk-nepuk bibir atau telinga pemiliknya, mengalihkan perhatiannya dari pikirannya. Gulliver menerima sambutan hangat. Dia diberi makan di istana dan bahkan berkeliling pulau. Maka, Gulliver menyadari bahwa bumi membumbung tinggi di angkasa karena adanya magnet yang sangat besar, dan di dasarnya terdapat berlian raksasa. Tapi kehidupan di kerajaan terbang itu membosankan, jadi Gulliver segera kembali ke bumi. Di depan matanya ada negara yang hancur di mana penduduk lokalnya, yang berpakaian compang-camping, kelaparan. Ternyata, orang-orang ini melakukan segala sesuatu dalam hidup mereka dengan cara yang berbeda. Mereka membangun rumah mulai dari atap. Mereka berusaha mendapatkan sinar matahari dari mentimun. Dan para seniman secara membabi buta mencampurkan cat untuk lukisan. Ilmuwan lokal tidak mengerti mengapa kata-kata dibutuhkan dalam suatu bahasa. Lagi pula, untuk semua orang yang mulai berdebat, mereka hanya memotong otaknya dan menukarnya. Kejutan Gulliver tidak mengenal batas, dan dia bergegas meninggalkan pulau itu. Pergi ke negeri tetangga, Gulliver mendapati dirinya berada di kerajaan kegelapan dan kesuraman. Dengan gemetar ketakutan, dia melanjutkan perjalanannya. Tiba-tiba hantu muncul dari kegelapan. Dengan ketakutan, Gulliver mencoba bersembunyi, tetapi roh itu memperhatikannya. Dia memberi isyarat kepada pengelana itu dengan isyarat, dan Gulliver tidak punya pilihan selain mengikuti hantu itu. Segera mereka mencapai kastil besar, dan Gulliver diundang ke resepsi dengan raja. Berjalan melalui kastil, Gulliver melihat ratusan hantu yang memasak makan malam, membersihkan dan menjaga kamar. Ternyata negara ini diperintah oleh dukun kuat yang bisa membangkitkan orang mati. Dan semua orang mati yang hidup melayaninya. Penyihir menerima Gulliver dengan pujian. Dan untuk menjamu tamu langka seperti itu, dia mulai menghidupkan kembali siapa saja yang diminta Gulliver. Mereka adalah pejuang yang hebat, orang bijak, dan bahkan orang-orang primitif. Tapi lelah mengembara, Gulliver berterima kasih pada penyihir itu dan segera meninggalkan kerajaan kegelapan. Dia pergi ke pelabuhan terdekat, di mana dia berharap bisa naik kapal menuju Inggris. Sambil berjalan di sekitar pelabuhan, Gulliver langsung menarik perhatian. Orang asing di tempat-tempat seperti itu jarang terjadi, dan oleh karena itu Gulliver disalahartikan sebagai mata-mata, ditangkap dan segera dibawa ke penguasa setempat. Orang asing itu langsung dinyatakan bersalah. Dan sebagai hukuman, Gulliver harus merangkak melintasi ruang tahta dengan perutnya, menjilati lantai di jalannya. Ini adalah kebiasaannya. Pada akhirnya, Gulliver membungkuk kepada raja 7 kali, kepalanya terbentur lantai. Kemudian gubernur memandang Gulliver dengan serius, dan kemudian memaafkannya. Secara ajaib, Gulliver lari keluar dari kastil dan pergi ke pelabuhan terdekat, di mana dia naik kapal Inggris.
Saya harus mengatakan bahwa Gulliver tidak pernah kembali ke bagian ini.